Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka HAB Kemenak RI yang ke-77, kami penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Bangurejo yang membidangi tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kali ini kami akan memberikan materi khutbah Jumat yang kami beri judul Sadar Zakat dan Kontribusi Zakat bagi Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'alal mu'minina zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan iman dan takwa kita akan menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang memberikan ajaran sosial, memberikan ajaran peduli terhadap sesama. Maka umat muslim tidak boleh bersikap dingin, menutup mata, ataupun acuh tak acuh terhadap para fakir dan miskin. Peduli terhadap sesama dan perhatian terhadap fakir miskin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Dengan demikian menjadi jelas bahwa zakat itu dapat membersihkan jiwa orang yang membayarnya, juga menjadikan harta menjadi bertambah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Hadirin rahimakumullah, melihat dari ayat-ayat di atas maka sudah jelas menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Lalu harta apa yang harus kita bayarkan zakatnya? Ada zakat hasil pertanian, ada zakat ternak, ada zakat emas, perak, zakat profesi, dan lain-lain. Contoh zakat hasil pertanian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyati wan nakhla wa zar'a mukhtalifa ukuluhu wa zaituna war rumana mutasyabihan wa ghair mutasyabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, menjadikan pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, menjadikan zaitun dan delima yang serupa bentuk dan rasanya dan yang tidak serupa rasanya. Maka makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya
pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian? Di sini diperinci. 1. Jika diairi oleh air hujan semata, maka zakatnya 10%. Dan yang kedua, jika diairi oleh irigasi, maka zakatnya 5%. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wa fima saqatis samaul usyur, wa fima sukiya bi alati nisful usyur. Artinya, terhadap tanaman yang disirami air hujan semata, zakatnya 1/10. Dan terhadap tanaman yang disiram dengan menggunakan alat atau irigasi, zakatnya 1/20. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika orang muslim memiliki dan menyimpan harta berupa emas, berupa perak, atau logam mulia, juga berkewajiban mengeluarkan zakat jika sudah sampai nisab dan haulnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan menyimpan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Dari ayat tersebut di atas sudah jelas bahwa emas dan perak juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hadirin rahimakumullah, lalu berapa kadar atau ukuran zakat emas dan perak? Emas wajib dikeluarkan zakatnya manakala emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yakni 85 gram. Sedangkan zakatnya adalah 2,5% mengikuti harga emas ketika zakat akan ditunaikan. Sementara itu zakat perak wajib ditunaikan manakala perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisabnya, yaitu 595 gram. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5% dari perak yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, demikian sekilas gambaran mengenai konsep zakat menurut agama Islam dan kontribusi zakat bagi umat. Mudah-mudahan kita semakin sadar akan zakat dan senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim.